Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillahilladzi hadana Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, sebelum ke narasumber, saya akan bacakan CV beliau. Ya. Nama Ibu Riza Amalia, PSI, MSI, sekarang tinggal di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Indonesia. Bila bisa dihubungi di rzamalia@gmail.com. Pendidikan S1-nya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Alhamdulillah cum laude di lulusan terbaik ketiga. Terus melanjutkan magister psikologinya di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan sekarang lagi menempuh doktoral di program bimbingan dan konseling. Jadi emang spesialisasinya di psikologi dan bimbingan konseling. Di Universitas Negeri Malang. Nah, ini produk Malang, kota pendidikan di Jawa Timur. Selain Yogyakarta di DIY. Oke, selanjutnya pengalaman mengajar atau profesional. Dosen tetap di program studi bimbingan dan konseling di Universitas Muhammadiyah Sampit dari 2016 sampai sekarang. Tutor online di program studi administrasi bisnis di Universitas Terbuka dari 2022 sampai sekarang. Dosen luar biasa, LB di Akper Pemkab Kota Waringin Timur dari 2017 sampai 2018. HRD, Training dan Development di PT Bumi Menara Internusa Malang dari 2012 sampai 2015. Minat penelitian, ada prokrastinasi akademik, ada intervensi bimbingan dan konseling, konseling kognitif perilaku, psikologi pendidikan, kesehatan mental remaja, psikologi ingenius, dan kearifan lokal dalam konseling. Beberapa pendanaan riset, proyek riset yang pernah diemban, ada ketua peneliti di studi intervensi prokrastinasi akademik di DRPM Kemendikbudristek, ada ketua peneliti dari inovasi digital dan layanan bimbingan karir di PRM Kemendikbudristek. Nah, sebelum berganti yang sekarang ya, kementeriannya. Anggota peneliti dari efektivitas pembelajaran daring, sama juga di PRM, Kementerian Pusat. Ketua peneliti faktor risiko stunting pada balita, BKKBN Kalteng. Ya. Beberapa publikasinya, beliau di jurnal, terutama di Christian Rehad, dan banyak lagi ya. Buku-bukunya diantaranya adalah wawasan bimbingan dan konseling, isu-isu aktual dalam bimbingan dan konseling, pendidikan anti korupsi pada anak usia dini di tahun 2015, membongkar kekuatan pikiran, memahami psikologi kognitif 2025, model konseling kelompok berbasis
pintar tuntang harati. Ini falsafah di Kalimantan Tengah. Dan alhamdulillah penghargaan atau beasiswa, ya, lulusan terbaik 3 kumlot Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, beasiswa pendidikan Muhammadiyah Basnas dan kerjasama Basnas dan PP Muhammadiyah di tahun 2024 sampai 2025. Setelah itu doktoralnya menyelesaikan studi doktor di beasiswa juga, eh yang sekarang lagi berjalan ya, Kementerian Pendidikan Tinggi dan LPDP ya. Peneliti bisa di search, bisa di sweeping datanya di Sinta kayak gitu Bapak Ibu. Nah ini kalau mau tahu Q2-nya, tulisan di indexing Scopusnya mau dari jurnal maupun proceeding kayak gitu ya, proceeding internasional, Scopus, terindeks Scopus dan seterusnya ya. Ataupun buku yang terindeks indexing Scopus ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di layar. Ada Q1, ada Q2. Nah, Bapak Ibu juga bisa telusuri eh, di Scopusnya. Nah, di riset gate-nya dan seterusnya. Dan keprofesian seperti biasa di bimbingan konseling dan juga eh, dan juga eh, psikologi tentunya. Beliau akan membahas tentang tembus Scopus dari riset ke publikasi. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Aman Ibu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Naufal dari APSK Official yang sudah berkenan untuk membacakan CV saya dan juga memperkenalkan diri saya. Eh, Perkenalkan lagi, nama saya Riza Amalia. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan doktoral di Universitas Negeri Malang. Fokus studi riset saya adalah terkait dengan intervensi, bimbingan, dan konseling untuk penanganan siswa di tingkat sekolah menengah atas di onset penelitian saya di Sampit, Kalimantan Tengah ya. Baik, saya diminta untuk membahas terkait bagaimana sih tips dan trik untuk bisa tembus Scopus dari bagaimana kita sudah melakukan riset dan melakukan proses publikasi. Disclaimer ya, jadi sebenarnya untuk yang saya publikasi selama 2 tahun ini adalah bentuk artikelnya bukan full paper, tapi masih letter to editor. Letter to editor itu adalah surat yang kita berikan pada editor jurnal Q1 sampai Q4, yang kita isinya adalah mencermati atau mengomentari hasil riset-riset yang sudah terpublikasi di jurnal tersebut sebelumnya, seperti itu. Dan untuk paper saya yang full paper pada saat ini dalam proses untuk publikasi atau proses untuk production di jurnal Q1 Brain Imaging Behavior punyanya Springer. Itu nantinya uh, full paper pertama saya yang memang full paper atau bukan um, paper letter to editor, mungkin seperti itu. Baik, nanti langsung saja kita bahas ya. Di akhir pembahasan ini nantinya Bapak dan Ibu bisa belajar untuk menulis bagaimana sih membuat apa namanya kerangka untuk paper Scopus dengan metode yang akan saya sampaikan nanti. Baik, next. Ada beberapa hal yang ingin nanti saya bahas ya. Nanti mudah-mudahan ini bisa membantu
Bapak dan Ibu untuk bisa lebih membuka cakrawala terkait dengan Scopus gitu ya. Yang pertama adalah set mindset, kemudian mengenal Scopus. Cara cek jurnal Scopus ini mungkin sudah banyak yang mengetahui, tetapi mungkin akan saya sedikit bahas nantinya. Kemudian bagaimana sih kita bisa menentukan target jurnal Scopus sejak awal gitu ya. Strateginya bagaimana untuk menentukan topik yang up to date. Kemudian struktur artikel jurnal internasional biasanya kita sebutnya dengan IMRAT ya. Introduction, Method, Result, and Discussion. Kemudian apa saja sih kesalahan-kesalahan penulis pada saat proses submit atau submission di OJS, kemudian menghadapi proses review, ya, strategi bagaimana sih cepat untuk tembus jurnal, dan mari berlatih. Baik, untuk selanjutnya bisa di next. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita melakukan proses submisi di jurnal Traindex Scopus, kita tuh harus punya sebuah mindset atau pola pikir bagaimana sih tentang publikasi Scopus. Nah, publikasi Scopus itu bukan tentang pintar nggak pintar, hebat nggak hebat gitu ya Bapak Ibu, tapi bagaimana kita punya strategi dan konsistensi. Nah, strategi di sini maksudnya adalah bagaimana menentukan topiknya dulu, kemudian menentukan jurnal, dan salah satu yang paling tricky itu yang banyak sekali kita sebagai peneliti di Indonesia itu adalah melakukan penelitian dahulu baru menentukan jurnal. Itu adalah salah satu strategi yang menurut saya itu harus benar-benar dipahami dulu. Jadi kita sebelum melakukan penelitian, kalau kita memang mau tujuannya adalah Scopus, kita itu harus tahu jurnal tujuan dulu sebelum kita melakukan penelitian. Karena kalau kita sudah kadung melakukan penelitian, baru kita submisi di Scopus, itu susah sekali untuk bisa memenuhi MN Scope. Ya, itu salah satu strategi yang saya pakai selama ini. Kemudian konsistensi. Konsistensi di sini maksudnya adalah tiap tahun kita itu harus punya target berapa artikel yang bisa kita submit. Baik itu full paper atau non full paper. Untuk full paper itu base-nya itu bisa eh, penelitian dengan pendekatan kualitatif kuantitatif atau mixed method dan lain sebagainya, atau non full paper yang saya sering lakukan itu adalah LTE atau letter to editor, kemudian bisa juga viewpoint, kemudian bisa juga apa namanya, kalau misalnya di bidang kedokteran, di bidang keperawatan atau orang-orang kesehatan tuh biasanya mereka menulis bagaimana hasil mereka melakukan proses medikasi atau pengobatan seperti itu. Kemudian eh publikasi Scopus itu penting. Kenapa? Karena untuk rekognisi internasional. Jadi Bapak dan Ibu, kalau nantinya Anda semua sudah memiliki paper yang sudah terindeks Scopus, biasanya di email tuh akan dibombardir undangan-undangan, baik itu undangan untuk menjadi reviewer, undangan untuk menjadi invited speaker, kemudian untuk kolaborasi internasional itu Bapak dan Ibu nggak perlu mencari lagi, Bapak dan Ibu malah diundang gitu ya. Ini pengalaman saya. Jadi penting dengan adanya Scopus yang kita sudah publish itu undangan atau dari dunia internasional tuh kita nggak perlu mencari-cari gitu ya. Terutama Bapak dan Ibu yang base-nya adalah dosen, yang dimana dibutuhkan untuk bisa menjalin kerjasama secara internasional dengan peneliti-peneliti luar gitu ya. Kemudian kenaikan jabatan akademik, of course, dengan adanya publikasi Scopus, kita akan lebih mudah untuk naik jabatan akademik, terutama ke level profesor atau teman-teman yang masih mungkin lektor kepala dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya adalah jejaring riset global ya. Pengalaman saya untuk menulis yang di Q1 kemarin, saya kerjasama dengan teman yang memang dia dari Indonesia, tapi dia lagi proses dia juga apa peneliti apa ya, magang penelitian, profesor yang dia lagi proses untuk magang penelitian di Jepang gitu. Jadi dengan adanya kita punya jejaring paper internasional, paper Scopus, kita bisa punya nama yang nantinya kita bisa gunakan untuk menggait jejaring riset secara global.
Kemudian kita harus punya mindset ya. Mindset itu harus yang sangat penting sebelum kita publish ya. Jadi kita harus pikirkan matang-matang strateginya, terutama kalau kita punya kebiasaan itu ya. Kalau di Indonesia itu biasanya kita bikin penelitian dulu, nulis paper, baru submit di Sinta. Di jurnal Sinta gitu ya, Sinta 1 sampai Sinta 4. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau naik ke level Scopus, kita harus pikirkan strategi yang berbeda. Tidak sama seperti itu. Kalau di jurnal Sinta mungkin kita punya mindset seperti itu, it's okay, it's fine, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah mau ke jurnal internasional, terutama yang terindeks Scopus 1 sampai Q4, kita harus punya sebuah pemikiran yang lebih luas, tidak seperti itu. Next. Baik. Ini sekilas saja ya. Jadi Scopus itu adalah basis data literatur yang di peer review atau di review secara rekan sejawat ya, yang diproduksi oleh Elsevier. Elsevier itu base-nya di Belanda ya Bapak Ibu. Jadi dia apa namanya, yang base terbesar dan memang menjadikan syarat untuk di Indonesia. Walaupun di beberapa negara di luar itu mereka tidak mensyaratkan Scopus sebagai salah satu syarat untuk lecture-nya atau dosennya untuk disebut sebagai dosen dengan kolaborasi global. Kalau di Indonesia masih sementara ini kita pasti pakai Scopus ya Bapak dan Ibu. Dan kalau Bapak Ibu mau tahu kenapa sih disebut Q1, Q2, Q3, dan Q4? Sebenarnya itu adalah ketika Bapak dan Ibu membuka laman di Scopus, scopus.com, Bapak dan Ibu tuh akan melihat di situ ya. Biasanya yang muncul pertama ketika di laman pencarian jurnal itu adalah jurnal-jurnal base-nya medikasi atau medication ya, kedokteran ya. Jurnal-jurnal kedokteran itu rata-rata Q1 semua kalau di Scopus gitu ya. Beda dengan kalau di Elsevier. Scopus itu milik Elsevier ya Bapak dan Ibu. Ada lagi kalau yang lainnya ada Springer, ada Taylor and Francis, ada Sage mungkin. Bapak Ibu juga mungkin sudah pernah dengar ya. Nah, kembali lagi, kalau kita katakan Q1, Q2, Q3, dan Q4 itu adalah urutan terbaiknya. Jadi kalau dia Q1, dia terbaik 25% teratas. Jadi ada ratusan jurnal nih dan Bapak dan Ibu. Jurnal top 25% itu dia dinamakan Q1. Jadi dia terbaik dari jurnal-jurnal lainnya. Penilainya ya dari Scopus itu tadi. Next. Boleh di next. Nah, ini contoh yang saya ceritakan di depan tadi. Ini adalah jurnal di mana saya sudah accepted dan proses produksi untuk dinyatakan publish ya. Saya submit di Brain Imaging Behavior. Ini milik Springer Nature Link ya. Ini jurnal Q1. Nah, kenapa ini dikatakan jurnal Q1, Bapak dan Ibu? Kalau misalnya Bapak dan Ibu cek nanti jurnal yang menjadi tujuan, itu di bagian journal, itu nanti akan keluar ada kategori subject. Dan brain imaging behavior ini dikatakan dia di Q1 karena dia rankingnya 25% teratas. Nah, 25% teratas dari jumlah total jurnal. Nah, jadi satu jurnal itu bisa masuk beberapa kategori subjek ya. Ini jurnal saya ini termasuk di jurnal untuk neuroscience atau ilmu tentang otak. Biasanya itu masuk ke kedokteran, kemudian ke radiologi gitu ya, kemudian behavior neuroscience karena saya dari psikologi. Kemudian jadi nanti kalau Bapak dan Ibu mau submit ke suatu jurnal, manuskripnya mau disubmit, itu dicek dulu di scopus.com. Dia termasuk berapa persen teratas. Bisa nggak Bu dicek selain di scopus.com? Bisa, tapi di Simago JR. Nah, kalau di Simago itu tidak terupdate ya.
karena Simago menghitungnya dua tahun ke belakang gitu. Kalau di Scopus ini enggak. Di Elsevier di scopus.com ini maksud saya. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Dan biasanya kalau jurnal yang dikatakan dia discontinue itu tidak ada ininya ya. Years currently covered by Scopus from 2007 to 2025. Nah, kalau ada angka ini belakangnya ini masih ada, itu biasanya masih tidak discontinue ya. Hati-hati kalau Bapak dan Ibu mensubmit ke jurnal ke apa namanya ke database jurnal yang tidak bukan publisher besar gitu maksud saya. Publisher universitas, publisher kelompok riset itu hati-hati sekali karena itu jurnal karena sering sekali tiba-tiba bisa discontinue gitu ya. Tapi kalau mau aman, tapi ini agak susah memang, tapi pasti aman. Itu submissionnya di publisher besar seperti Elsevier, of course, Springer, Taylor and Francis, Oxford University, Cambridge University. Full fee waiver atau tidak membayar kalau subscription. Kalau jurnal saya cermati jarang yang bisa full free waiver atau tidak membayar sama sekali gitu ya. Next, disclaimer juga di jurnal yang saya submit itu tadi di Brain Imaging Behavior itu saya tidak membayar APC karena saya memilih untuk subscription. Kemudian ini juga saya bahas tadi cara mengecek jurnal itu bisa di sini yang saya ceritakan itu ada di www.scopus.com. Ini bisa dibuka ya. Bisa mencek dulu. Oh, saya mau submit di jurnal educational research misalnya. Dimasukkan dulu ke sini di scopus.com. Kalau di situ tidak ada, nah hati-hati, jangan-jangan itu bisa saja jurnal cloning atau jurnal abal-abal lah istilahnya, karena tidak ditemukan di Scopus. Kemudian bisa juga Anda mengeceknya di Simago Journal and Country Rank atau kami biasanya sebut sebagai Simago JR ya. Dan ini biasanya langsung ada Q1, Q2 gitu ya tulisannya karena dia penghitungannya 2 tahun sebelum tahun ini. Nah, next. Nah, ini yang saya ceritakan sejak di awal. Kita harus setting mindset ya Bapak dan Ibu. Menentukan target jurnal sejak awal, bukan setelah riset selesai. Ya, kenapa seperti itu? Ya, pertama kita harus tentukan target jurnal sejak awal penelitian. Selanjutnya adalah membaca MN Scope jurnal. Kalau kesulitan memahami, bisa dibantu dengan AI atau bisa pakai kita bisa pakai apa namanya? Biasanya pakai ChatGPT atau Qwen atau dan lain sebagainya. Tolong apa arti dari iMenscope ini gitu ya. Bapak dan Ibu kalau sudah kadung nih risetnya selesai, kemudian mau baru mau mencari ini ya target jurnal. Nah, itu bisa di copy dulu di abstraknya, di paste. Kemudian berikan prompt misalnya. Apakah abstrak saya ini sesuai dengan aim and scope jurnal yang ingin saya tuju ini? Kalau misalnya hasil penilaian dari si AI ini tidak cocok, maka biasanya dia akan menyarankan untuk mengubah bagian metodenya kah, bagian resultnya kah, atau apa. Nah, kalau misalnya nggak cocok sama sekali, lebih baik tidak dilanjutkan untuk submit di situ. Itu cara salah satu tips and trick saya. Kemudian
yang selanjutnya adalah menganalisis artikel terbaru dari jurnal target. Misalnya kita mau submit di educational researcher tadi ya. Tolong dianalisis artikel paling terbaru yang sudah dipublikasi oleh jurnal educational researcher. Nah, di situ akan kebaca nih Bapak dan Ibu. Metode yang terbaru yang diterima di jurnal itu apa? Metodenya gimana? Kemudian resultnya, model pembahasannya gimana? Dan discussionnya. Tiga hal itu yang paling penting yang harus dianalisis di artikel terbaru. Misalnya nih, di artikel terbaru ini banyak-banyak jurnal educational researcher ini menerima tipe pendekatan kualitatif. Maka Bapak dan Ibu harusnya bisa dirubah tuh di ke arah kualitatif. Karena jurnal itu kan publish sesuai dengan tren dunia ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak kualitatif, kemudian submit ke jurnal kualitatif, ya tidak akan diterima. Of course itu. Apalagi ketika Anda baca di terbitan terbarunya tidak ada yang kuantitatif, banyak-banyak kualitatif. Hati-hati, itu susah untuk diterima menurut saya. Kemudian tadi metodenya, metode itu juga sesuai tren ya Bapak dan Ibu. Kalau kita tahunya di Indonesia ini mungkin apa ya? Kita tahunya itu kualitatif, kuantitatif, kuantitatif itu kita tahunya regresi kayak semacam itu ya. Kemudian pengaruh hubungan itu coba dihindari ya penelitian-penelitian seperti itu. Karena sekarang tren yang terbaru ini kita sudah mulai masuk ke era mixed method yang advance. Mixed method advance itu yang seperti apa? Mixed method kualitatif plus kuantitatif itu ditambah dengan advance, lebih tinggi lagi. Jadi ada gambar-gambar yang dihasilkan dari data-data kayak Python, RStudio, dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf, sekarang sudah tidak ada lagi hubungan antara X dengan Y. Ini sudah sangat dihindari oleh jurnal-jurnal. Saya jarang sama sekali tidak menemukan bahkan. Di Q1 bahkan. Q1, Q2 itu ya. Banyak-banyak sekarang mixed method. Ke arah kualitatif dan kuantitatif. Dan plus ada gambarnya itu tadi. Yang banyak visualisasi maksud saya. Kemudian Anda perlu menyesuaikan artikel dengan karakter jurnal. Karakternya seperti apa? Itu bisa dibaca di guidelines for author. Jadi Bapak dan Ibu sebelum submit jangan sembarangan. Jadi harus mengikuti guidelines for authors. Guidelines for authors itu petunjuk yang harus diikuti Anda ketika mau submisi. Nah, kalau di situ di jurnal itu tidak membolehkan adanya perankingan misalnya 1.1 introduction, 1.2 method, ya jangan dikasih 1.1, 1.2, harus mengikuti guidelines. Kemudian ada juga permintaan jurnal tuh eh, tulisannya dulu baru gambarnya di bawah, ya harus diikuti. Kayak brand imaging behavior ini contohnya itu harus tulisan semua, baru uh, picture-nya atau grafiknya disematkan di akhir, di halaman-halaman akhir seperti itu. Next. Kemudian menentukan topik penelitian. Nah, kalau kita mau masuk ke Scopus, kita tuh harus keluar dari apa ya? Keluar dari pola pikir kita yang lokal gitu ya. Loh, berarti sesuatu yang lokal tidak bisa diterima, Bu, ke internasional, bukan? Tapi cara mengemasnya, Bapak dan Ibu. Kalau kita bisa mengemas sesuatu yang lokal itu dengan bahasa-bahasa yang bagus, dengan sesuatu yang mengikuti tren, itu akan malah lebih cepat di accepted. Kenapa? Karena pola pikir orang Barat itu kan individualis gitu ya, salah satu contohnya ya. Jadi pemikirannya, jadi riset-riset yang dilakukan di Jerman, di Belanda, kemudian di Eropa terutama, itu adalah untuk masyarakat kapitalis. Sedangkan kita di Indonesia itu masyarakatnya sangat
apa ya, komunal dan sangat menghargai budaya. Jadi ketika sesuatu yang kapitalis itu misalnya ya sesuatu yang Eropan sentrik itu tadi kita tambahi sesuatu yang uh, bernafaskan budaya atau culture, mereka akan tertarik gitu. Dan pasti di accepted menurut saya. Tapi harus tahu triknya itu. Uh, kita tuh harus tahu gimana sudut pandangnya. Gitu. Salah satunya adalah kita bacanya di SDGs ya Bapak dan Ibu. SDGs itu salah satu upaya untuk mengkaitkan apa yang ada di lokal untuk sesuatu yang di global seperti itu. Kemudian hindari penelitian yang hanya bersifat deskriptif. Jadi mendeskripsikan data itu sudah tidak diterima di internasional. Ya. Lalu kita perlu juga memahami bagaimana mengidentifikasi research gap dari literatur. Jadi di bagian introduction itu kan ada literatur atau penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Nah, disitulah kita bisa berpijak apa yang hal baru yang bisa kita kuak dari proses riset kita itu. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu sudah sangat hafal ya, ada 7 types of research gaps. Ada 7 tipe gap riset yang bisa kita lakukan. Pastinya yang sering dilakukan itu adalah population gaps. Apa yang sudah dilakukan misalnya di Jawa, dilakukan di Kalimantan. Apa yang dilakukan di Sulawesi, dilakukan di Papua. Dan mohon maaf seperti itu rasanya untuk level S2, S3 itu harusnya dihindari ya. Karena kita sudah main di theoretical gap dan juga methodological gap. Saya sudah bilang dari tadi bahwasanya tren sekarang ini adalah mixed method. Jadi kalau Bapak dan Ibu berani, yuk kita berangkatnya dari metodologi. Boleh temanya klasik, boleh topiknya klasik, tapi kita pakai robust metodologi atau metodologi yang tidak pernah ada yang selama ini dilakukan. Loh Bu, emang nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kan kita coba kalau berani itu silakan baca ada di Elsevier ya. Ada jurnal namanya Method X. Itu khusus membahas. Jurnal yang khusus membahas terkait dengan metodologi terbaru, metode penelitian terbaru di seluruh dunia lah intinya. Dan di situ tuh luar biasa banyaknya. Jadi kalau kita kenal di sini itu ada cuma hubungan, pengaruh, deskripsi data dan lain sebagainya, hanya median seperti itu sudah tidak boleh dipakai ya. Kita tuh harus cari yang lain. Kemudian tunjukkan kontribusi ilmiah penelitian. Apa hal terbaru? Novelty-nya apa? Novelty itu bukan sesuatu yang dengan penelitian ini maka kita bisa meningkatkan motivasi remaja. Oh, tidak seperti itu. Tapi kontribusi next step-nya apa? Next step-nya bagaimana implementasi dari hasil riset ini ke depannya. Ya, bukan hasilnya apa, tidak. Kita harus next step seperti itu. Kemudian pastikan topik memiliki kebaruan atau novelty. Untuk di level doktor, ini penting sekali ya novelty ya. Apalagi yang teman-teman yang memang PhD researcher. Jadi novelty atau kebaruan itu sesuatu yang sifatnya fardu ain gitu ya. Nggak boleh nggak ada. Kalau misalnya teman-teman yang PhD researcher ini atau sudah advance atau sudah doktor itu tidak tahu novelty-nya apa, maka saya rasa belum belum hatam sekolah S3 atau S2 seperti itu. Next. Oke, baik. Selanjutnya adalah struktur artikel jurnal internasional. Sebenarnya sama ya antara struktur jurnal nasional dengan jurnal internasional. Nah, tapi kalau di jurnal internasional itu kita kenalnya namanya IMRAD ya, IMRAD. I introduction. Introduction itu pendahuluan, metode penelitian, result, hasil atau hasil penelitian, result, and
And itu done ya. And discussion. Discussion itu adalah diskusi hasil penelitian. Kemudian ini coba saya bikin seperti ini. Singkatnya apa? Jadi hindari pokoknya kalau untuk masalah judul itu hubungan antara motivasi kerja dengan prestasi kerja itu sudah purbakala ya, sudah tidak boleh dipakai. Tapi judul itu harus catching, harus harus bisa memantik ketertarikan dari reviewer Q1 jurnal internasional. Kemudian variabel utama penelitian, abstrak, kata ini sama aja ya kalau kita bikin abstrak. Kemudian introduction, kita harus mulai dari fenomena atau isu-isu global. Isu-isu global apa yang saat ini sedang terjadi. Saat ini kan sedang perang ya. Perang itu coba teman-teman yang di bidang ekonomi, teman-teman di bidang hukum, teman-teman yang di bidang kesehatan, dengan adanya perang ini, teman-teman harus bisa berpikir next step-nya 2 atau 3 tahun lagi tuh akan terjadi apa gitu. Ini tugas kita sebagai seorang peneliti. Jadi melakukan peramalan. Jadi apa yang terjadi sekarang yuk jangan dibahas, tapi Anda harus bisa membahas, melihat itu 2-3 tahun ke depan. Setelah Amerika sama Irak ini perang, efeknya apa? Misalnya kalau di psikologi bisa PTSD, anak-anak yang terpapar berita-berita di TV dan juga di gadget terkait dengan perang, anak-anak yang sekarang remaja yang sekarang, bukan PTSD ya, apakah dia akan menimbulkan kecemasan, anxiety maksud saya. Kecemasan, bahasa Jawanya jangan-jangan nanti seperti ini. Jadi adanya meningkatkan anxiety pada remaja. Anxiety nanti larinya kemana? Apakah bisa depresi? Depresi larinya kemana? Untuk remaja laki-laki bisa suicide desire atau keinginan bunuh diri, kepikiran perang, terus akhirnya gelisah, nggak bisa tidur, dan lain sebagainya. Itu. Kemudian ekonomi. Teman-teman yang di ekonomi dengan adanya perang ini bagaimana memandangnya? Gitu ya. Jadi isu global itu teman-teman harus bisa multidisipliner, interdisipliner. Teman-teman yang di bidang pendidikan juga harus bisa berpikir tidak hanya bagaimana mengajar dalam kelas, gitu, tapi bagaimana memandang apa yang disampaikan di kelas itu nanti bisa ditulis untuk jurnal internasional dan juga dikaitkan dengan isu-isu global. Kemudian referensi harus terbaru, ini wajib ya. Kalau mau Q1 ya, saat ini 2026 harus citasinya itu kalau pengalaman saya hampir 50 sampai 65 hampir enggak hampir 70% lah, 70 sampai 80% itu adalah artikel-artikel 2 tahun ke belakang. Kalau mungkin teman-teman ada yang dapat teori ya, kalau mau Scopus harus 5 tahun ke belakang. Saya udah nggak pakai itu. Jadi kalau hari ini Anda menulis di 2026, itu citasinya harus di tahun 2024 dan 2025. Bukan di tahun 2021, 2020, 2015 bahkan. Boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak. Ya. Karena di Q1, Q2 di Scopus, terutama di yang Tyers Journal itu termutakhir ya. Jadi merupakan sorotan dari dunia internasional. Jadi nggak mungkin lah kita akan menulis sesuatu yang sudah lampau seperti itu. Kemudian metode sudah sering saya bahas, desain dan sampel penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, analisis yang sistematis ya. Jadi desainnya apa, kualitatifnya apa, harus tahu desainnya ya. Penelitianmu metodologinya apa? Kualitatif, betul. Desainnya apa? Kualitatif, salah. Tapi harus tahu apakah itu dia pakai grounded research, apakah fenomenologi, apakah case study, itu harus ditentukan desainnya. Nggak boleh kita ngomong penelitianmu apa kualitatif, desainnya apa kualitatif, nggak boleh.
Penelitian apa? Kuantitatif, desainnya apa? Apa ya? Desainnya ya kuantitatif, ya nggak bisa. Harus desain, harus tahu desain penelitian, baca Creswell lebih jelasnya. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, ini yang paling penting juga di era AI ini, ya teman-teman ya. Di era AI ini, jurnal itu lebih suka melihat melihat reviewer itu lebih suka sesuatu yang ada gambarnya. Boleh nggak ya saya tampilkan jurnal apa? Saya bisa menampilkan paper Bisa, nggak ini? silakan, silakan. Bisa ya? Iya, 5 menit lagi. Jadi teman-teman yang mungkin nggak terlalu mahir data science bisa mencari rekanan ya, atau bisa mencari apa rekan kolaborasi. Ini paper saya yang akan terpublikasi di Brain Imaging Behavior. Jadi ada gambar-gambar seperti ini teman-teman. Ini sudah accepted di Q1. Kemarin saya pakai SLR punyanya Prisma. Nah, gambar-gambar seperti ini lebih disukai reviewer teman-teman. Ya. Jadi kalau paper teman-teman ini belum ada grafik, belum ada table, coba dibikin. Coba direka-reka, dibuatlah seperti apa. Gimana caranya Anda bikin gambar gitu ya. Datanya dibikin gambar, teman-teman. Nah, ini contohnya, ini gambar otak. Otak orang yang suka menunda-nunda kerjaan ya. Itu gambarannya seperti ini. Jadi ini ada kepala, ini bagian brain hemisphere atau apa namanya? Brain hemisphere itu belahan otak, ada belahan 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 kanan, belahan kiri. Di belahan kanan tuh ada bagian-bagiannya, dan biasanya orang-orang yang prokrastinasi atau orang-orang yang sukanya nunda-nunda kerjaan itu biasanya terganggunya di bagian-bagian ini. Ini ya. Kemudian bisa dikasih semacam ada grafik-grafik seperti ini. Bu, saya nggak bisa, Bu, bikin kayak gitu. Coba cari teman yang pinter data science. Ini punya saya itu bukan saya yang bikin ya. Saya punya teman kelompok riset sendiri. Jadi ada bagian memang teman saya itu yang mengerjakan datanya, data science, bikin gambar. Oke, bisa kembali ke itu tadi, Mas, ke apa tadi PPT saya. Oke, itu ya maksud saya. Jadi harus ada gambarnya. Mau kalau Anda mau publish di uh, Tires itu Q1, Q2, Q3, Q4. Bu, Sinta itu nggak kayak gitu. Saya belum terbiasa. Ayo kita belajar gitu ya. Anda harus belajar gitu. Kalau mau ke Scopus, memang harus shifting mindset. Mindsetnya harus benar-benar dirubah. Yang dulu suka Sinta. Sinta saya rasa Sinta belum banyak yang shifting ya Bapak dan Ibu. Belum banyak, maksudnya shifting itu berpindah dari pola pikir. Belum banyak yang pakai data science untuk Sinta kita. Oke, next. Oke. Silahkan nanti Bapak dan Ibu belajar untuk menulis uh, sambil saya kasih contoh ya. Ini intinya seperti ini gambarannya. Jadi ketika Anda menulis paper itu ada teori namanya, ada kerangka namanya CAA. CAA itu apa? Claim, Evidence, Explanation. Ya, jadi kalau Anda ingin menjelaskan sebuah fenomena atau hal-hal temuan penelitian itu harus ada dimulai dari klaim. Fenomena apa yang Anda temukan? Kemudian buktinya apa? Kalau fenomena itu terjadi, buktinya apa gitu ya? Explanation atau penjelasan dari uh, bukti dan temuan itu. Di bagian introduction biasanya harus ada masalah penelitian dan research gap. Jadi itu harus ada satu khusus
satu bagian khusus yang memang dijelaskan gitu. Kalau jurnal Sinta, saya juga reviewer di jurnal Sinta, Sinta 3 ya. Itu penulis Indonesia itu masih jarang sekali menuliskan dengan eksplisit apa research gap yang diangkat di riset ini. Gitu ya. Penelitian ini untuk melihat hubungan antara prestasi belajar dan motivasi kerja dan prestasi kerja. Cuma gitu doang, tapi dia nggak nulis research gap-nya. Jadi research gap itu gap riset atau yang dulunya sudah dilakukan, sekarang perbedaannya apa. Kemudian metode menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan. Mulailah dengan menuliskan pendekatan. Pendekatan penelitian saya adalah kuantitatif. Kuantitatif korelasional. Nah, desainnya dengan korelasional gitu. Kenapa Anda menggunakan kuantitatif? Alasannya apa? Gitu. Disertai dengan nantinya alasannya itu dijabarkan dalam bentuk prosedurnya seperti apa, pengambilan datanya, kemudian sampelnya, instrumennya. Instrumen ini juga penting ya, teman-teman. Terutama yang di psikologi ya, biasanya teman-teman di psikologi ya, bidang saya, itu harus sudah reliable dan valid dan reliable gitu alat ukurnya, dan itu sudah harus dilakukan sebelum penelitian dilakukan. Result itu menyajikan temuan penelitian, hasilnya itu dalam bentuk gambar-gambar tadi sudah saya contohkan, kemudian disertai interpretasi atau penjelasan singkat. Kemudian discussion itu bagian pembahasan, itu adalah proses diskusi. Iya, itu ada. Discussion itu adalah menjelaskan makna temuan penelitian. Misalnya ditemukan prokrastinasi akademik itu terjadi mayoritas pada siswa laki-laki dibandingkan siswa perempuan. Buktinya opo kamu ngomong kayak gitu? Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rina, penelitian yang dilakukan oleh Jonathan, penelitian yang dilakukan oleh ini pada tahun-tahun sekian. Kemudian eksplanasinya, penjelasannya apa? Dari hasil temuan riset saya ini yang menyatakan bahwasanya siswa laki-laki itu lebih banyak melakukan prokrastinasi dibandingkan siswa perempuan, maka proses penanganan atau intervensi pada anak laki-laki itu lebih penting atau harus dilakukan sesegera mungkin. Nah, itu penjelasannya. Temuannya itu, bukan telah ditemukan, itu hanya klaim ya Bapak dan Ibu. Next. Nah, ini tadi yang sudah sedikit saya spill, ya, spill tadi banyak yang di reject. Kenapa? Karena M dan scope tidak sesuai. Jadi kalau kita yang tidak lahir dengan berbahasa Inggris itu akan susah memahami MN scope ya, terutama dengan bahasa Inggris ilmiah yang biasa digunakan oleh jurnal-jurnal internasional gitu ya. Nah, saran saya itu bisa dibantu dengan AI. Jadi di copy paste aja MN scope-nya, kemudian abstrak yang Bapak Ibu sudah bikin itu suruh analisis di AI. Karena AI itu lebih canggih dalam analisis. Saya sering melakukan itu. Pun ketika saya submisi di Brain Imaging Behavior, itu saya juga melakukan analisis MN scope itu di AI. Seperti itu. Kemudian kesalahan lainnya tidak mengikuti template. Template ini bukannya logo Springer ditempel, logo Elsevier ditempel di Word kita. Tidak seperti itu. Tetapi urutan-urutan apa yang dibahas. Numbering-nya bagaimana, penamaan tabelnya, grafiknya, kemudian diminta pakai citasinya apa, Mendeleka, disuruh pakai APA atau disuruh pakai Vancouver atau disuruh pakai ALA. Nah, itu kan banyak ya. Tuh. Kemudian referensi tidak mutakhir. Ini banyak juga teman-teman saya yang di reject ketika saya lihat itu ternyata kebiasaan S2 itu masih dipakai. Jadi dia menggunakan referensi tahun 2015, 2017, bahkan 2010, bahkan 1980 itu ya.
kalau ada teori babon yang sudah disitasi gitu ya. Teori babonnya ini tuh lahirnya tahun 1970. Kayak teori prokrastinasinya Ferrari itu kan lahirnya di tahun 1960. Gak apa-apa Bu disitasi, gak apa-apa, sitasi aja ya. Tapi di belakangnya Ferrari 1960 itu harus ditambahkan dengan sitasi terbaru atau tulisan Ferrari yang sudah dikutip jurnal tahun 2025. Jadi Ferrari 1960, Anissa 2025. Jadi reviewer akan menilai itu absah gitu ya, karena Ferrari itu tidak dilihat di Ferrarinya sendiri tapi di Anissa. Struktur artikel tidak sistematis. Jadi perlu untuk tahu IMRAT tadi ya. Kemudian kurang memahami standar jurnal internasional. Standar terbaru jurnal internasional tadi sudah banyak yang saya spill, itu banyak gambar, referensi harus mutakhir, judul juga nggak boleh ada pengaruh antara ini X dan Y, tapi harus judulnya harus sesuai dengan standar Q1, Q2, Q3, atau Q4. Next. Boleh dilanjutkan. Next. Oke. Untuk menghadapi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah masuk proses review, ini akan saya spill. Artikel yang bagus itu proses reviewnya lama ya, tidak sebulan 2 bulan. Sering sekali teman saya tuh nanya gitu ya, Mbak, ini kok sudah 30 hari belum masih di editor ya. Sabar, kata saya. Kok ini sudah sekian bulan, udah 2 bulanan, udah hampir 60 hari, kok masih di reviewer? Tunggu. Gitu ya. Minimal tuh 3 bulan ya menunggunya. Dan teman-teman kalau mau cepat, itu ngeceknya di sini. Kalau mau, boleh saya ini ya, share ini. Silakan. Boleh? Oke, boleh ya. Nah, ini contohnya, kalau mau cepat, itu silakan ini dilihat, ini punyanya Sign Direct, Elsevier ya. Nah, kalau pingin kalau pingin publish cepat, itu cari jurnal-jurnal yang first decision-nya cepat. Contohnya ini saya submit LCE di sini ya. Ini 7 hari sudah ada keputusan awal. Kalau di jurnal yang tidak Elsevier itu jarang mereka mencantumkan time first decision. Jadi ini dari sini kita bisa ngira-ngira mereka tuh naksir nggak sih tulisan kita. Kalau udah lebih dari 7 hari itu tidak ada rejekan, biasanya mereka suka sama kita. Tapi kalau time first decision, kalau kurang dari 7 hari sudah di email itu pasti reject. Karena mereka ada standarnya ini. Nah, silakan dicek sendiri ya. Atau jurnal lain mungkin, nah ini banyak jurnal-jurnal ya, silakan Bapak dan Ibu lihat sendiri ya. Atau, nah kalau mau yang non open access atau yang ingin yang tidak usah membayar, biasanya itu yang seperti ini, yang ada tulisan contains open access. Tapi kalau di Elsevier ini rata-rata jurnal kedokteran ya, kardiologi, geriatrik psikiatri, psikologi pun sedikit ya, psikologi tapi yang hubungannya sama kedokteran itu banyak di sini ya. Kalau Springer, uh, sorry. Iya. Yeah. Nah, kalau di Springer juga bisa dilihat ada juga beberapa yang menampilkan time first decision. Atau, nah ini di sini ya. Di sini tertulis 16 hari.
Rata-rata 16 hari sudah di reject atau sudah masuk ke reviewer ya. Jadi nggak usah nunggu-nunggu 2 bulan, 3 bulan kayak gitu. Kalau mau cepet ya cari yang time first decisionnya cepet, cepet di accepted atau cepet di reject ya, seperti itu. Oke, boleh kita kembali lagi ke materi ya. Oke, kemudian nanti kalau sudah masuk reviewer, reviewer itu akan memberikan kritik dan saran, dan Anda diharapkan untuk bisa membalas satu persatu kritik dan saran yang sudah diberikan. Walaupun itu saran, oh sudah bagus kalimatnya, ya sampaikan thank you for your terima kasih karena sudah memberikan penguatan. Next, strategi cepat tembus jurnal, Bapak dan Ibu. Kalau saran saya bisa memulai menulis letter to editor kalau belum punya ID Scopus, atau mulai menulis sendiri di jurnal Q3 dan Q4. Nah, Q3 dan Q4 kalau di publisher besar itu jarang. Ada tapi beberapa ya. Kalau di publisher besar seperti Elsevier dan Springer, itu mereka sudah rate-nya Q1, Q2 gitu ya. Kalau Q3 dan Q4 tuh biasanya jurnal-jurnal yang dari Malaysia, ada dari India, ada, tapi mereka berbayar. Dan berbayarnya itu minimal adalah 1000 US dollar kalau nggak salah, sekitar hampir 16 jutaan ke atas. Teman saya itu minimalnya itu untuk yang sekarang-sekarang ini ya 15 juta. Itu sudah rate paling rendah saya rasa, 15 juta untuk Q3 atau Q4. Tapi kalau Bapak dan Ibu bisa menulis dengan lebih baik atau dengan advance metodologi, itu bisa submission sampai accepted di publisher besar tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Bisa sampai publish dengan mode subscription seperti itu. Kemudian kalau punya teman di luar negeri, bisa itu bekerja sama gitu ya. Di Turki, di Arab, atau di Spanyol, dan lain sebagainya. Teman-temannya bisa di calling, diajak untuk nulis bareng. Karena biasanya reviewer itu menilai kerjasama. Jadi kalau satu paper Indonesia semua, itu kayaknya gimana gitu. Kan ini kan kita main di internasional ya. Kalau bisa ada Malaysianya lah, atau dari yang deket-deket sini, Timor Leste, boleh. Atau teman kita yang lagi kuliah di Australia gitu, kita ajak gitu. Pinjem pinjem afiliasi namanya. Tapi ya harus dihubungi dulu, jangan langsung tiba-tiba ujuk-ujuk kita masukin email dia, terus nggak kita konfirmasi, itu nggak boleh. Kemudian perbaiki artikel berdasarkan review sebelumnya. Jadi kita harus memperbaiki artikel berdasarkan hasil review yang sudah diberikan. Next. Mungkin ini terakhir ya, sudah tadi untuk selanjutnya. Next. Ke-9. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya pakai file saya sendiri. Kita masuk sesi latihan atau tanya jawab dulu ya. Gimana, Bapak Moderator? Siap, siap. Sambil Ibu menyiapkan, silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Ini sekalian nanti ada latihan demo sekalian. Bapak Ibu, silakan. Oh, latihan Bu. Boleh? Oh, langsung aja Bu. Sudah udah greget mungkin. Silakan. Oke, baik. Hmm, baik, sebelumnya kalau sudah teman-teman yang sudah punya draft gitu ya, kita mulainya dari ini, draft ini sebenarnya sudah jadi ya. Yang artikel saya yang saya ceritakan tadi, ini artikel aslinya itu, ini judulnya, sorry. Saya ini meneliti
teliti terkait dengan Oke, sebelumnya ini saya jelasin dulu ya. Yang saya latih itu kalimat-kalimat yang ada di dalam paper yang sudah accepted ini ya. Saya punya paper, ini judulnya Procrastination as a Neurocognitive Syndrome, Evidence from VBM, RSFC, and Temporal Activation Patterns in Executive and Default Mode Networks. Jadi paper ini bercerita, ya intinya gini, paper ini bercerita tentang gimana sih gambaran otak orang yang suka menunda-nunda kerjaan gitu ya. Ada kan orang tuh yang kalau udah dikasih tugas ini harusnya selesainya apa selesainya hari ini itu nggak dikerjain-kerjain gitu ya. Nah, itu saya teliti, tapi tidak dengan secara langsung metode invasif atau metode yang menggunakan EEG, brain imaging secara langsung tidak. Tetapi saya mempelajari ratusan artikel yang menggunakan metode invasif kedokteran itu untuk melihat fenomena ini gitu dengan metode SLR gitu ya. Jadi ternyata dari hasil SLR saya itu diketahui bahwasannya ada bagian-bagian tertentu dari otak manusia yang ini pada usia 16 sampai 26 tahun pada 6.087 partisipan dari di tingkat universitas ya ternyata eh, mereka yang melakukan mereka yang suka nunda-nunda itu, nah di sini ada tulisannya. Ini ada reduced gray matter volume. Nah ini ya. Ada pengurangan pada area putih, abu-abu, sorry, gray matter volume gray matter. Volume otaknya itu berkurang gitu. Orang yang suka nunda-nunda itu loh. Di bagian terutama volumenya di bagian dorsolateral prefrontal cortex. Prefrontal cortex ada di depan sini, Bapak dan Ibu. Kita semua punya ya. Kemudian hippocampus, insula dan pregenus. Ya. Jadi ada gangguan orang-orang yang suka nunda aja ya, kayak aja kayak gitu. Kayak aja gitu ya kalau bahasa ini ya, bahasa Banjarnya ya. Teman-teman kan ada di Kalimantan tuh. Aja digawi kayak gitu ya. Biasanya anak-anak SMA itu kayak gitu, terutama yang cowok-cowok. Itu berhubungan dengan otak depannya. Gitu ya. Otak depan, kemudian hipocampus itu yang menggabungkan antara otak kanan dan otak kiri atau wilayah kanan wilayah kiri gitu. Jadi seperti itu, silakan mungkin teman-teman yang kalaupun belum punya paper bisa dimulai dengan menuliskan idenya dulu aja ya. Apa ide saya nggak punya ide atau saya nggak pede dengan ide saya Bu gitu ya. Bisa dibantu di ChatGPT ya. Tuliskan apa aja topik yang apa ya kayaknya topik saya ini nggak ini ya Bu, nggak mutakhir misalnya. Tulis aja dalam bahasa Indonesia gitu ya, ditulis dalam bahasa Indonesia, kemudian dimasukkan ke dalam ChatGPT. Nah, nanti bisa pakai prompt tuliskan topiknya, topik penelitian titik dua gitu ya, apa gitu ya. Kemudian baru kasih prompt topik penelitian saya ini hubungkan topik penelitian saya ini dengan fenomena global dan eh, jadikan topik ini untuk bisa disubmit di jurnal TIRS atau Q1 sampai Q4 gitu. Mau lebih lengkap lagi nanti bisa buatkan imratnya kayak gitu. Biasanya biasanya ChatGPT itu akan membantu kita untuk mengkristalisasi database yang ada di seluruh dunia. Keyword kita itu misalnya keyword kita itu apa ya? Hukum internasional gitu ya. Keywordnya hukum internasional. Kemudian digabungkan sama
keyword kita itu nanti bisa dihubungkan dengan SDGs atau uh, dengan fenomena global lainnya, gitu ya. Itu untuk yang belum punya tema. Tapi kalau teman-teman sudah punya draftnya, nggak apa-apa sih pakai bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita tahu dulu maksudnya. Karena ini artikel saya ini awalnya juga bahasa Indonesia, baru ditranslasikan ke bahasa Inggris gitu ya. Oke, silahkan dituliskan. eh nah, apakah bisa dipahami apa yang saya sampaikan ini atau ada yang ingin bertanya dulu di box Ya, di di kolom chat sudah ada pertanyaan, Ibu. di chat? Mau tanya, bagaimana pendapat Ibu Oh ya. submit di jurnal Taylor and Friends? Kemudian untuk menganalisis terbitan artikel terbaru, apakah dibaca keseluruhan atau menggunakan AI? Dengan cara menganalisisnya bagaimana, Bu? Silakan, Ibu. Oke. Itu tadi pertanyaan dari siapa itu tadi itu namanya? Muhammad Mas. Naso Ihul Ibad. Oke. Mas Ibad, Pak Ibad ya. Kalau submit di jurnal Taylor and Francis, bagus, nggak apa-apa. Itu masuk ke jurnal publisher besar ya. Jadi insya Allah aman ya. Taylor and Francis, Wiley, Springer, Elsevier, itu itu publisher besar. Jadi insya Allah aman dari predator, discontinue itu dulu ya teman-teman ya. Yang kalau mau submit itu yang dipikirkan itu ini predator apa enggak gitu ya. Ini bakalan discontinue apa enggak. Terus kita capek-capek follow jurnal itu ternyata dia setelah kita mau submit discontinue. Itu ada teman saya udah bayar sampai 11 juta atau berapa gitu ya. Sudah publish ternyata 2 bulan kemudian discontinue. Ya Allah. Untung dia sudah ada keluar surat izin untuk ujian ini ya, ujian tertutup disertasi ya. Jadi aman. Jadi sangat pendapat saya itu sangat oke, sangat baik karena itu publisher besar ya. Kemudian untuk menganalisis terbitan artikel terbaru, apakah dibaca keseluruhan atau menggunakan AI dengan cara analisisnya? Dibaca keseluruhan kalau Anda punya waktu bagus gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak punya waktu ya, terutama kita itu kan, terutama yang emak-emak ini ya, itu kan waktunya sangat tight, sangat sempit, sangat sedikit ya. Jadinya lebih baik ke AI aja ya. Hah? Matikan aja, nanti aja. Nanti tak telepon. Sebentar. Coba gini ya. Ini boleh dipraktekkan nggak sih cara analisisnya biar teman-teman bisa tahu gitu ya. Sebentar. Hmm, tadi Taylor and Francis. Oh, saya juga sudah pernah juga di Taylor and Francis, tapi mana ya? Ini kayaknya. Hmm. Oh, ini medicine ya. Bidangnya apa ya, teman-teman? Biasanya banyak-banyak humanitis kayaknya. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Oke, kelihatan ya. Ada ini lamannya Taylor and Francis. Nah, di sini ada pilihannya, ada humanities, area studies, social science, dan lain sebagainya.
Nah, teman-teman ini apa? Masuk di mana? Religion kah? Atau social science? Nah, ini ada psikologi, education ya. Tapi sedikit di sini education. Ini aja coba. Nah, di sini bisa dilihat ya. Kalau di sini ada open select itu bisa publish dengan gratis ya. Kalau kayak gini, ini nggak bisa karena nggak ada pilihannya. Nah, ini yang ada open select ini kayak gini ya, kelihatan ya. Ini bisa untuk apa namanya? Untuk publikasi dengan gratis ya. Nah, Redful iMenscope. Nah, di ini silahkan Anda copy dulu. Nah, iMenscope-nya di copy. Nah, seperti ini ya caranya ya. Kemudian buka ChatGPT. Nah, setelah dibuka, uh, uh, dipaste. Nah, kalau Anda sudah punya abstrak, nah abstraknya di copy di atas iMenscope. Misalnya ini abstrak saya yang tadi ya, ini pasti nggak nyambung deh. Karena ini kan jurnal neuroscience dimasukkan ke jurnal pendidikan nggak nyambung ya. Tapi ini prakteknya kayak gini lah intinya. Nanti dicoba sendiri di rumah. Nah, kasih prompt. Apakah abstrak ini sesuai dengan Aims and Scope jurnal tersebut? Nah, enter. Nah, kan ketahui pasti nggak sesuai. Ini dia ngomong abstrak Anda kurang sesuai dengan MN-Scope. Nah, nggak perlu waktu lama untuk menganalisisnya ya teman-teman. Nah, kapan? Nah, dia akan ngasih saran. Cocoknya kemana? Kapan cocoknya? Cocok jika penelitian Anda mengaitkan prokrastinasi dengan budaya self-regulasi dan lain sebagainya. Dia mengarahkan kita untuk apa namanya? Mengarahkan kita untuk memilih jurnal untuk merubah konstruksi dari result kita untuk diarahkan ke jurnal yang ini tadi. Gitu caranya. Sebentar. Oke, menggunakan. Nah, itu untuk langkah awal ya. Langkah awal itu dicek dari iMenscope dulu, teman-teman ya. Kalau misalnya cocok, dinyatakan cocok sesuai, maka baru apa analisis dengan terbitan artikel terbitan terbaru gitu. Caranya itu gampang. Misalnya artikel tadi anggap aja kita sesuai ya, sesuai dengan artikel kita yang sembarangan tadi itu ya. Nah, cara mengetahui apakah itu bagaimana menganalisis artikel yang sudah terpublish. Nah, itu bisa kita download artikel terbaru. Nah, artikel terbaru itu di sini ya teman-teman ya. Pokoknya yang ini masih 2026 bulan Januari 3 bulan yang lalu ini boleh gitu ya. Tapi kalau sudah 2025 bulan Desember, November itu sudah agak-agak lama, jangan dipakai ya. Nah, kalau mau baca semua boleh ya, nggak ada salahnya sih kita baca. Tapi lebih baik kita cuma ini ya, kita download ini, download, download papernya seperti ini. Nah, setelah di-download, masukkanlah ke ini ChatGPT kita. Nah, analisis struktur artikel ini. Nah, itu promnya, contoh
Promnya bisa berbeda ya, bisa pakai prom yang lain gitu ya. Itu contoh aja. Nah, nanti akan keluar abstraknya, kemudian isinya apa, dia detail akan membaca. Dan ini nanti yang akan kita contoh untuk membuat artikel kita sendiri. Ya. Oh, ini ternyata artikel eksperimen. Dia 78 siswa. Berarti batas bawah yang diterima itu sampelnya 78 siswa. Kalau sampel Anda cuma di bawah 78, hati-hati, jangan-jangan nggak diterima nanti. Ya, kalau di atas itu pasti oke. Kalau eksperimen di bawah dari jurnal yang sudah publish, hati-hati, perlu hati-hati. Justifikasi Anda harus tepat. Kenapa bisa di bawah ini? Gitu. Kemudian measures pengukuran. Nah, ini ada instrumennya. Dia pakai RAMS. Ini instrumen ini ya psikologisnya ada pakai RAMS, ada SOMS. Nah, kemudian prosedurnya intervensinya seperti ini. Oke. Mungkin itu apakah bisa menjawab pertanyaan dari siapa tadi, Mas Ibad tadi? Bagaimana? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Iya, Pak Ibad, gimana? Apa ada respon? Silahkan kalau misalnya kurang paham, boleh ditanyakan. Oke, selanjutnya Ibu. Ini dari Bu Farida Murtiani. Izin Ibu bisa ditunjukkan contoh letter to editor yang accepted di Q1. Strukturnya seperti apa dan apakah bisa dapat apa nih? Fee Di- waiver. Ya, silakan Bu. Banyak ya Bu, tapi kalau misalnya kalau menunjukkan aja bisa ya, tapi kalau kita membahas lebih detail ini nggak cukup waktunya ya, karena mungkin ada sesi tersendiri nanti. eh Sangat bisa fee waiver ya. Untuk LCI sangat amat bisa 0 rupiah. Jadi ini ya teman-teman ya, teman-teman yang ini rahasia yang mungkin belum banyak orang yang tahu. Jadi ada mazhab baru untuk kita bisa dapetin ID Scopus. Untuk bisa ID Scopus itu biasanya teman-teman kan jalurnya conference paper kan, yang patungan 2 jutaan gitu nggak? Kemudian ada juga yang nulis book chapter gitu ya. Kemudian ada yang juga full paper tapi dia kerjasama sama profesor siapa gitu atau temennya yang memang sudah dapat hibah yang bisa sampai ratusan juta gitu. Nah, kalau mau mandiri punya ID Scopus itu melalui jalur LTI atau surat pada editor. Ini semacam surat tapi intinya mengomentari hasil riset terbaru. Bu, apakah membayar? Tidak membayar sama sekali. Asal tahu caranya, gitu ya. Boleh saya tunjukkan ya. Ada beberapa yang saya sudah pernah. Jadi caranya juga sama tadi bisa, sorry, sorry. Caranya itu adalah dicari dulu. Tadi pertanyaannya apa sih? Bentar. Contoh. Oke. Saya sudah pernah ini di sini di Springer ada. Saya punya di Brand Imaging ini LTI saya ada. Nah, ini punya saya. Untuk di Springer ini letter to editor saya ini ada dua, ada di jurnal European Child and Adolescent Psychiatry sama di Brain Imaging Behavior. Yang ini yang Q1. Ini saya tidak membayar sama sekali karena saya subscription, tapi tidak bisa dilihat artikelnya. Subscription itu artinya apa? Artinya adalah yang bisa melihat full artikel kita itu adalah orang yang membayar berlangganan di jurnal yang kita tuju.
Kalau kita bisa lihat nggak? Kita bisa lihat di ketika nantinya kita dikasih akses untuk mendownload setelah proses production selesai. Gitu. Ini contohnya. Kemudian ini yang di eh ini jurnal European Child and Adolescent Psychiatry, reconsidering evidence strength the need for multi-method assessment and moderation analysis in adolescent capacity building interventions. Apa yang saya komentari di sini, yang saya komentari itu adalah saya mengajukan reconsidering, saya mengajukan untuk memperkuat bukti ilmiah kalau melakukan asesmen dalam psikologi ya, melakukan pengukuran dalam uh, mengintervensi remaja itu harus multi method, nggak cuma pakai satu metode aja dari yang dikatakan jurnal itu. Kamu tuh bisa loh pakai multi metode gitu, nggak cuma metodemu aja. Saya kasih ide kayak gini gitu untuk mengintervensi remaja-remaja yang bermasalah itu nggak hanya satu metode, gampangnya kayak gitu. Kemudian kalau di di Elsevier ini ada beberapa jurnal saya, sebentar. Bisa dilihat bisa dilihat sendiri ya di mana di Assign Direct Bapak Ibu sekalian. Nah, ini beberapa LTI saya. Ada sekitar berapa ya? Ada 50-an letter to editor. Bu, semua anak ini gratis semua. Semua gratis. Saya tidak ada membayar sepeser pun untuk publikasi LTI di jurnal-jurnal ini. Nah, ini contohnya juga. Nggak bisa saya buka satu-satu ya. Ini Q1 Q2. Kalau di Elsevier itu Q1 Q2 Q1 Q2 Q3. Jarang yang Q3 Q4. Hmm, atau nah, ini yang Q1 kayaknya. Nah, jadi LCI itu hanya satu lembar ya Bapak dan Ibu. Nah, satu lembar, tapi ini sudah masuk artikel ilmiah dan bisa diklaim untuk BKD. Kalau di universitas-universitas tertentu itu bisa diklaim juga, tapi nggak tahu ya ini teman saya yang di luar apa institusi saya bisa diklaim di kampusnya itu sekian puluh juta, sekian belas juta gitu. Karena ini masuk ke satu artikel ilmiah gitu. Satu lembar seperti ini gambarannya. Bisa dibuka sendiri. Tipsnya itu gimana Bu caranya supaya mencari jurnal yang gratis? Nah, ini cari jurnal-jurnal yang keterangannya supports open access ya. Ketika jurnal itu supports open access, maka kita boleh memilih untuk publikasi dengan tidak membayar. Kalau mau bayar untuk open access bisa Bu, ya bisa banget. Tapi biayanya bisa sampai ini. Kalau di sini, oh, nah ya, biasanya itu bisa di atas $3.000, $2.000. Itu kalau dikuruskan rupiah berapa ya? $1.000 aja kan 65-an juta ya. Bisa kalau jurnal kedokteran bisa 70 sampai 70-80 juta untuk satu paper ini. Tapi ya ngapain kita bayar ya? Nggak usah kalau bisa gratis kan kita nggak perlu membayar. Ini biasanya ada loh. Sebentar. Di bawah bagian Elsevier bagian bawah ini biasanya dia akan kasih harga berapa eh,
biaya yang harus dibayar gitu ya. Kok nggak ada ya, sebentar. Nah, nggak ada. Oh, ini APC-nya. Artikel kalau di sini ini bisa 3.000. Nah, ini. Tapi nanti ketika proses submission, Anda harus mengklik ini subscription. Nah, semua yang saya submission itu saya pilih no publication fee charged to authors and publish article. Kalau Anda mengklik ini, Anda harus bayar 3.000 US dollar. 3.000 US dollar itu how much? 61 juta. Kalau ke ke jurnal itu tadi, mana tadi? 61 juta kalau sini. Tapi kalau Anda klik ini, subscription, Anda tidak usah bayar. Sampai sampai publish kayak gini, sampai kayak punya saya ini bisa diakses. Nah, nggak tahu ya kalau di tempat Bapak Ibu bisa akses nggak ya? Seperti itu gambarannya. Ya, gimana Bapak Ibu? Bu Farida ada respon? Oke, oke, terima kasih. Untuk strukturnya apakah sama, Bu? Untuk strukturnya karena LTE itu hanya satu lembar, itu tidak sama dengan full paper ya. Jadi biasanya hanya 3 atau 4 paragraf. 5 paragraf pun maksimal ya. Paragraf pertama itu kita harus apa namanya? Nah, ini ya, seperti contohnya ini ya strukturnya. Nah, ini ada yang boleh 2 lembar, ada yang boleh hanya 1 lembar ya. Ini kebetulan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 paragraf ya. Strukturnya tidak sama. Tidak ada introduction, tidak ada method, tidak ada result, tidak ada discussion ya, Pak ya. Tapi hanya mengomentari apa mengomentari apa yang temuan dari artikel yang ingin kita komentari ya. Jadi diawalinya dengan dear editor gitu. Kita we read with great interest. Kita membaca dengan apa ya, ketertarikan pada artikel Anda yang berjudul ini. Nah, biasanya tuh yang kita komentari itu metodenya, kemudian populasinya, tekniknya. Karena kembali lagi poin yang saya sampaikan di awal tadi, riset-riset yang Eropa sentris atau riset-riset yang dilakukan di Eropa itu biasanya terbatas hanya dilakukan dengan metode dan cara-cara yang dilakukan di Eropa. Makanya saya komentari tuh. Lah situ kan negara maju bisa melakukan penelitian dengan teknik dan metode dengan dana sekian 100 juta kalau dikursuskan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan nggak bisa Pak kayak gitu. Nah, itu contohnya bagaimana komentar saya. Tapi itu bahasanya ilmiah ya. Terus bisa juga eh, apa namanya kita memberikan opsi-opsi yang lain seperti misalnya reconsidering tadi. Kalau di budaya Indonesia, kalau di budaya jangan ngomongin Indonesia ya, terlalu lokal ya. Kita bisa ngomongin Asia Tenggara. Kalau di Asia Tenggara itu kan negaranya negara komunal atau negara yang hidupnya itu berkelompok, tidak individualis. Iya kalau di Eropa dengan strategi atau intervensi pengobatan seperti itu bisa dilakukan. Tapi kalau di negara kami di Indonesia, ya nggak bisa. Jangankan negara, satu RT aja bisa beda. Satu rumah itu pun bisa berbahasa dengan berbeda. Itu kan di Kalimantan ya,
neneknya dan kakeknya, neneknya itu berbahasa Dayak Ngaju. Kemudian dengan bapaknya dia berbahasa Banjar. Kemudian di sekolah dia bahasa Indonesia, ketemu orang Jawa, ketemu juga dia juga punya teman Madura. Intervensi itu kan akhirnya bias. Kalau hanya dilakukan di Eropa dengan teknik itu, di Indonesia konseling kita ngomong aja itu kan ya 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 teman-teman yang di Kalimantan ini saya juga merasakan akhirnya terpaksa jadi poligot atau manusia dengan bisa enam bahasa dengan bepander bahasa Banjar dengan sometimes talking in Indonesian juga kadang-kadang kalau di seminar internasional yang ngomong bahasa Inggris nah keluar Jawa aku lagi kuliah di Jawa gak bisa kayak gitu di Eropa ya bahasanya bahasa Inggris kalau konselnya digawe di Indonesia apalagi di Sampit ya Sampit itu kan dalam satu ruang kelas tuh bahkan ada yang Palembang bahkan ada juga yang Dayak Dayak Ngaju dia nggak berbahasa Dayak Ngaju bayangkan gimana saya ngonseling orang kayak gitu nah hal-hal unik-unik kayak gitu tuh yang bisa kita angkat Bapak dan Ibu terutama yang ada falsafah saya kan nelitinya falsafah pintar tuntang harati ya ada falsafah Huma Betang ada falsafah lagi eh banyak sekali ya di Kalimantan saya ini orang Jawa tapi suka dengan budaya Kalimantan karena saya menikah dengan orang Kalimantan gitu ya itu langsung kalau Bapak dan Ibu jeli itu sangat amat bisa masuk Q1 dengan hanya berbekal letter to editor kita itu susah ya kita itu susah kita tuh punya aduh ini mahal aduh ini susah gitu ya karena apa tahu nggak mental inlander kita tuh kan dijajah Belanda ya bertahun-tahun katanya sih ya itu kita tuh punya mental mental ini loh mental yang apa ya minderan gitu loh aku nggak iso masa sih bisa Q1 kayak gitu ya bisa kok bahkan ini saya nulis Huma Betang ini di eh, apa ya saya bukan nulis letter to editor tapi viewpoints ya di jurnal American apa sih sampai lupa art therapy nah saya ini open select akhirnya saya tidak bayar sama sekali nah ini saya mengajukan ke saya mengomen saya bukan full paper ya oh ini lagi ini ditutup ya sebentar saya bukakan punya saya sendiri jadi untuk kalau sudah publish, kita nanti dikasih akses close access ya, close access untuk download artikel kita, tapi orang lain nggak bisa download. Tapi kita nggak boleh nyebarinnya eh, ke orang lain karena kita kena apa ada perjanjiannya nanti, ada apa sebentar art terapi mana ya? Kok nggak ada ya? Hmm, mana ya? Oh ini, stop. Nah, ini saya coba memasukkan falsafah-falsafah indigenous-nya Kalimantan. Saya sebutkan di sini itu ada, nah ini Huma Betang, Pintar Tuntang Ngeharati, Batang Haring. Ini coba saya sematkan di artikel Viewpoint. Ini terindeks Scopus tapi Q4 kalau nggak salah ya. Karena jurnal baru ya. Scopus kalau baru pasti Q4 lah. Nggak mungkin langsung Q1 kan. Integrating Art Therapy, Indigenous Wisdom, and School Counseling to Strengthen Adolescent Mental Health Care System. Jadi saya bikin pandangan bagaimana sih kita mengintegrasikan terapi berbasiskan seni dengan falsafah lokal dalam proses konseling. Karena saya melihat di Kalimantan, kalau di Jawa, saya ini orang Jawa, kalau di Jawa, di kelas saya sekolah di Jawa itu semua kalau nggak bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ya mungkin teman-teman yang di Jawa nih ngeh gitu ya. Tapi kalau Anda di Kalimantan, di Sampit tempat saya itu, di dalam kelas itu bisa ada yang bahasa Banjar,
bahasa Dayak. Jadi berbagai bahasa itu yang akhirnya menjadikan ini sebagai gap research saya. Ternyata terapi-terapi yang kita berikan, kalau kita cuma pakai terapi dari barat, kita masukkan ke kelas yang anaknya multikultural, nggak bisa, nggak efektif terapi itu. Nggak sembuh, nggak cocok obatnya. Gitu. Jadi teman-teman kalau punya ide-ide terkait dengan lokal, saya sangat mendukung. Dan itu rata-rata paper LTI saya itu yang coba saya ambil dari Hasanah lokal gitu ya. Di Sampit terutama karena saya tinggal di Sampit. Jadi kok bisa ya di Sampit ini kayak gini? Coba saya komentari dengan ide-ide seperti Mbak Ayun. Ada budaya Mbak Ayun mengayun anak itu loh. Ya, Mbak Ayun Banjar itu ya. Itu masuk di Public Health Q1 paper saya itu. Jadi ternyata orang-orang Banjar itu keren banget loh. Dia nggak belajar tentang itu teknik nurturing children gitu ya. Bagaimana mengasuh anak. Ternyata mengayun anak itu adalah proses terapi juga Bapak Ibu. Bayangkan, nenek moyang Bapak Ibu yang asli Banjar ini ya, Bapak-bapak yang di Kalimantan tuh hebat banget. Jadi punya ide kok bisa mengayun anak ya supaya anaknya tidak nangis. Ide itu saya masukkan ke dalam jurnal Public Health Q1 ya, punyanya OUP Oxford, University of Oxford, sudah accepted. Ternyata ide saya itu ternyata mengayun anak itu otak anak itu menjadi tenang lah. Intinya kayak gitu pendapat saya itu. Dan itu sudah publish. Ya, jadi saya nggak tahu kalau bapak-bapak yang di bidang hukum, di bidang agama, itu kan pasti eh, punya serapan pemahaman hal-hal lokal ya. Saya nggak tahu apa ya, karena saya orang psikologi dan bimbingan dengan konseling, terutama teman-teman di ekonomi, di hukum, hukum-hukum Dayak itu kan banyak banget ya. Jipen ya, saya taunya Jipen. Jipen itu kan denda ya. Itu juga coba diangkat jadi tulisan itu. Itu nggak, tapi saya nggak sanggup ya, karena saya bukan basic orang hukum, jadi saya nggak tahu itu. Itu kalau bisa diangkat, ditulis itu saya rasa sungguh luar biasa. Mungkin itu. Ya, Bu. Izin ini terakhir, Bu. Sekalian closing. Ada pertanyaan dari Bu Lilis. Bu, Ini sudah. izin minta rekomendasi dari LTA Sosum. Ada nggak, Bu? Terus ini, Bu, apa pengirimannya by aplikasi di jurnal tersebut atau langsung email, Bu? Nah, sekaligus penutup, Bu. Silakan. Oke, Home ini bidangnya apa ya, Bu? Pendidikan atau apa? Lebih spesifik lagi, Bu Lilis. Home kan banyak ya, antropologi, Betul, betul. atau apa ya, sosiologi gitu ya, saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya kasih ancar-ancar, kalau Bapak dan Ibu bidangnya kesehatan, Elsevier mainnya di situ. Kalau Bapak dan Ibu non kesehatan, bisa coba di Springer, Wiley itu banyak soshum. Ya, tapi soshum apa? Karena soshum itu banyak ya. Saya nggak tahu spesifiknya, harus ada spesifik bidang ilmunya, bidang studi ya. Atau bahkan, Antropologi keagamaan katanya, Bu. kenapa? Antropologi atau keagamaan katanya, Bu. Nah, bisa coba cari di Wiley atau di uh, Wiley rasanya ada banyak. Kalau di kalau di Elsevier itu enggak, itu banyaknya kedokteran ya, psikologi yang arahnya kedokteran. Saya kurang ini ya kalau ke keagamaan karena bukan bidang saya itu ya, mohon maaf. Tapi kalau coba ya, saya coba ke Wiley. Seingat saya bisa dicari di Wiley ya. Karena sama Taylor and Francis ini juga lumayan ada soshumnya banyak. Tapi agak susah kalau pengalaman saya agak susah di Taylor and Francis ini. Karena mungkin kita terkait dengan mazhab ya. Kalau orang luar negeri itu kan punya pemahaman kalau untuk mereka nggak terlalu
concernnya di agama karena mereka budaya apa mereka ini ya lebih ke nggak kayak kita gitu kan. Mereka lebih open terkait dengan perbandingan antara bagaimana intervensi medis antara barat dan timur. Kalau menurut saya, pengalaman saya, nggak tahu orang lain menuliskan nggak tahu ya, ini kan pengalaman saya. Sepanjang saya nulis ini, saya belum pernah mengkaitkan dengan agama. Karena menurut saya itu topik sangat sensitif sekali, karena ini kan menyangkut kepercayaan. Tapi kalau mau mencoba, silahkan bisa dicari di, nah, humanities ini, social science, kemudian, nah ini kalau kalau di Taylor and Francis, kalau di Wiley, hmm, sorry, Wiley mungkin juga ada, tapi karena bukan bidang saya nggak bisa memberikan saran ya gitu ya. Ke jurnal ini kayak gitu, karena bukan bidang saya nggak berani gitu. Tapi boleh dicari sendiri dengan ancer-ancer yang sudah saya kasih tadi. Terus pertanyaan terakhir tadi disubmit via email atau OJS. Nah, itu bisa langsung ke account eh, di sini ya, submit your article. Ini mereka punya OJS-nya masing-masing. Seperti ini, kelihatan ya. Jadi Bapak dan Ibu bikin 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 akun dulu ya. Kemudian nanti bisa submissionnya lewat sini. Tidak by email. Kalau di Sinta mungkin by email ada. Saya tidak pernah kalau ke jurnal internasional itu by email. Semua lewat OJS. Baik itu Aries, ini pakai Aries ya. Bisa dilihat. Oke. Ini ada Aries atau OJS punyanya Elsevier sendiri. Itu juga ada. Nah, atau punyanya Springer itu namanya, nah ini contoh punya akun saya, eh, akun submisi di Springer seperti ini. Nah, kalau sudah pernah bikin, dia akan pantaunya kayak gini, teman-teman. Nah, sorry, ini suka kayak gitu. Nah, ini yang artikel saya tadi yang lagi proses untuk publikasi atau untuk publish-nya. Nah, namanya Snap. Kalau Springer dia namanya Snap. Kalau ini tadi namanya Aries. Ada OJS-nya masing-masing untuk setiap eh, jurnal. Jadi nanti kalau di Springer nanti Bapak dan Ibu kalau dia Bapak dan Ibu misalnya submit di jurnal Springer ke beberapa jurnal itu nanti akan ter, eh, terkumpul di sini. Ini saya ada submit di Journal of Prevention tapi reject, ini accepted. Ini lagi proses technical check di bagian editorial biasanya. Nah, ini kalau accepted, nah dia akan seperti ini. Kalau reject, ini ya, di reject gitu ya. Nah, dia akan ditolak, tidak bisa diakses lagi. Nah, ini semuanya. Jadi setiap publisher itu punya OJS-nya masing-masing. Tergantung sekarang jurnal apa yang mau dituju itu harus harus email scope-nya dulu yang harus diketahui. Mungkin itu Pak Novel. Ya. Bu, terakhir Bu, closing untuk menyemangati peserta ini Bu. Silahkan Ibu. Oh, closing. Baik, untuk closing buat teman-teman, hmm, kuatkan mental dulu ya. Jadi coba shifting ya. Eh, Jangan pernah punya pikiran
saya ini nggak ide saya ini buruk, tidak ya. Ide kita tuh baik ketika kita menemukan tempat yang sesuai dengan diri kita. Dulu awalnya saya punya mental ya kayak semacam kayak nggak percaya, oh bisa nggak ya saya Q1 gitu ya, bisa nggak ya kayak gitu. Tapi akhirnya setelah saya banyak membaca membaca beberapa jurnal, ternyata hmm, apa namanya ide-ide kita yang lokal, yang orang-orang lokal, yang orang-orang yang tidak Java apa orang kan ada yang Java sentris ya, orang Jawa itu lebih pinter, orang Kalimantan enggak kayak gitu kok. Malah menurut saya setelah saya hidup dan besar hidup dan meneliti di Kalimantan itu ternyata idenya itu lebih luar biasa di Kalimantan karena banyak hal yang belum tereksplorasi untuk teman-teman yang di Kalimantan, dan itu untuk LTE, untuk viewpoint, untuk of course untuk original artikel itu teman-teman masih banyak sekali yang bisa digali ide-idenya, terutama terkait dengan bahasa dalam proses konseling yang baru saya temukan ini. Orang Sampit itu ngomongnya tuh poligot, cerdas. Jadi kalau menurut neuroscience, neuroscience orang dikatakan cerdas itu bukan orang yang IQ-nya tinggi loh teman-teman, tapi orang yang mahir berbahasa lebih dari dua bahasa. Itu orang yang cerdas menurut ilmu otak. Kenapa? Karena ketika berbicara, ketika berbahasa dengan berbeda, itu yang kalau direkam pakai EEG gue ya, EEG yang pakai total-total di otak, itu dia bisa 5 bahasa itu semarak. Jadi eh, terangnya di beberapa bagian otak dibandingkan orang yang hanya bicara 2 atau 1 bahasa. Jadi semangat aja buat teman-teman yang ada di Kalimantan, terutama saya ini, eh, ide-ide teman-teman itu carilah tempat yang cocok, tempat yang sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan melalui MN Scope. Kuncinya di MN Scope. Jangan bikin riset dulu sampai selesai, tapi cari jurnalnya, cari MN Scope-nya baru bisa. Mungkin itu Pak Novel. Ya, Bu. Eh, itu Bapak Ibu yang bisa kita diskusikan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa di muka. Selesai, Bapak Ibu. Terima kasih kepada narasumber, Bu Lisa Amalia, dan juga penanya, dan juga Bapak Ibu sekalian. Eh, Tadi saya dikontak banyak yang apa, meskipun di tempat yang apa ya berkegiatan, tapi tetap husuk menikmatin materi dari Bu Riza. Terima kasih Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Sukses semuanya. Terima kasih Bu Riza. Pamit.